Halo pemirsa DSS TV, kita bersama kembali dalam Discuss Diskusi Kesehatan dengan topik bahaya sering hilang ingatan mendadak. Pemirsa DSS TV, pernahkah ketika Anda sedang ngobrol dan kita ingin melanjutkan pembicaraan kita dengan teman kita, tapi kita secara tiba-tiba lupa ingin bicara apa? Ataupun ketika kita sedang di rumah dan ingin mengambil sesuatu, lalu kita pergi ke dapur atau ke kamar tidur, dan ketika sudah sampai kita malah lupa apa yang ingin kita ambil tadi. Dan kita menjadi kesal. Nah, mungkin bagi sebagian orang ini adalah hal biasa. Namun, jika kita terlalu sering mengalami hal ini, tentu saja membuat kita sangat tidak nyaman dan bisa jadi itu adalah hal yang berbahaya. Lalu apa penyebab hilang ingatan mendadak itu bisa terjadi dan apa bahaya serta bagaimana cara mengatasinya? Bersama saya Retno Inita, kita sudah hadir bersama dengan Dr. Asari, dosen kedokteran Universitas Sumatera Utara. Halo Dr. Asari. Halo Mbak. Apa kabar dokter? Baik, alhamdulillah. Oke, yang pasti pada saat ini nggak hilang ingatan ya dok ya? Tidak. Tidak. Oke. Baik, dokter, bicara soal bahaya sering hilang ingatan mendadak ini, bagaimana sebenarnya mungkin dokter bisa menjelaskan cara kerja dari sistem otak kita untuk mengingat, dok? Oke, jadi otak kita itu merekam apa yang disampaikan oleh suatu rangsang, rangsang yang tiba ke tubuh kita. Contoh apa yang kita lihat, ya, jadi sinar datang atau gambar datang yang akan ditangkap oleh reseptor. Reseptor itu adalah organ yang tertentu yang bisa merubah rangsangan menjadi energi tertentu. Jadi begitulah diterimanya, maka itu akan diingat, disimpan, ya, ke dalam suatu tempat memori yang ada di bawah otak intelek, yang namanya area memori yang sejajar setentangan dengan telinga kiri dan kanan. Namun bagi orang yang tangan kanan, dia itu ada di telinga kiri, dominan. Jadi 99% itu adalah right-handed. Ya, manusia ini normal right-handed. Ya, yang 1% lagi left-handed, itu otak kanan. Jadi rangsangan datang seperti cahaya, gambar, atau hembusan angin, itu akan dikirim ke daerah memori yang namanya, ya, diletak di otak primitif yang dikenal dengan limbic system. Yang khususnya lagi tempat itu adalah hippocampus atau kudanil monster. Nah, kalau diterjemahkan bebas. Jadi bentuknya macam huruf U terbalik. Jadi itu namanya hippocampus. Di situ semua memori, data-data kita mulai kecil sampai saat ini disimpan. Data-data kompleks akan ditransfer ke memori kanan, otak kanan. Nah, data kompleks itu nanti diambil lagi pada satu saat. Misalnya data-data kompleks itu misalnya dalam hal hitungan. Ya, misalnya 1 tambah 1, datanya di mana? Di kanan, diambil, transfer. 2 katanya. Seperti itu. Itulah cara kerja otak kita. Itulah area memori tadi. Berarti prosesnya cepat sekali itu ya dok? Ya? Cepat sekali, lebih cepat dari komputer yang paling canggih di dunia. Belum bisa diimbangi oleh perusahaan-perusahaan elektronik yang terkemuka di dunia ini. Belum sanggup. Jadi datanya itu aja lebih dari gigabyte, lebih dari terabyte, lebih terabyte. Jadi dia bisa menganalisa memori ini, di mana bisa menghayal jauh sekali, yang mana komputer belum bisa menghayal jauh. Nah, jadi seperti itulah dia. Jadi cara kerja otak kita. Apabila di suatu hari dia mengalami gangguan, maka ini akan terganggulah data ini, pengambilannya. Ada yang bisa ngambil data yang dulu aja. Jadi ingatnya masa yang lalu gitu ya dok ya? Sementara ada yang bisa ngambil data yang sekarang aja. Nah, ada yang random aja, yang kadang keluar acak aja. Nah, ada. Seperti itu dia. Tapi kalau bicara soal daya ingat dok, itu daya ingat apa? Mungkin dokter bisa menjelaskan definisi dari daya ingat, kemampuan ingatan atau seperti apa dok? Ya, jadi hilangnya ingatan kita secara tiba-tiba
atau secara bertahap itu adalah suatu kondisi ketika seseorang kehilangan memori ingatannya. Gangguan ini menyebabkan seseorang itu tidak bisa mengingat pengalaman, ya, kejadian yang pernah dialami dan mengingat informasi. Penderita ini juga kesulitan untuk membentuk suatu ingatan baru. Jadi keadaan ini bisa terjadi secara tiba-tiba, kata para ahli, atau berkembang secara perlahan. Ya, secara perlahan berarti mengikuti usia. Ya, nanti suatu hari orang yang di usia 60-an atau 70-an akan hilang memorinya, loss of memory. Ya, karena faktor usia, bisa seperti itu dia. Oke, jadi kemungkinan untuk hilang ingatan mendadak itu bisa saja. Bisa saja, bisa saja. Ya, misalnya lagi jalan-jalan terbentur kepalanya. Oke, berarti benturan. Ya, cedera kan? Cedera, hilang. Sifatnya tapi temporer. Nanti di suatu hari balik lagi sedikit demi. Ada yang diingatnya, ada yang dilihatnya muncul dari matching dengan yang di memori. Oh, ini kan ini aku di rumah rupanya. Seperti itu. Oke, selain faktor usia kemudian benturan, ada faktor lain yang bisa membuat seseorang hilang ingatan mendadak, Dok? Bisa, misalnya yang sifatnya temporer sekali ya, hitungannya dalam menit aja. Misalnya begini, seorang guru ingin menerangkan sesuatu kepada muridnya, ya, tahu-tahu dia ingatnya jemuran belum diangkat di rumah, hari udah mau hujan. Nah, begitu sudah diselesaikan masalahnya, dia mau menerangkan kepada murid lagi, lupa deh apa ya mukul. Karena apa? Urgensinya lebih kuat cuciannya itu tadi daripada pelajaran ini. Makanya nanti otak kita memilah akan menaikkan kembali yang akan disampaikan itu seperti pelajaran tadi, materinya. Baru dia ingat, oh ini katanya. Atau terkadang apalagi anak-anak ya, Dok ya, suka mengingat kata yang di belakang. Jadi misalnya jangan nakal, yang diingat adalah nakal. Nah, itu gimana, Dok? Itu ada masalah lain. Masalahnya adalah belum kompleksnya daya tangkap? Bukan daya tangkap, struktural sel-sel otak tadi untuk merekam merekam apa yang akan diingat oleh si anak tadi. Maunya kalau sudah dia dewasa sedikit, maka sudah kompleks. Artinya sudah ketebalan otak tadi sudah mencapai 6 mm untuk disampaikan ke area memori itu. Oke. Nah, bagaimana dengan usia muda? Bisakah mengalami hilang ingatan mendadak ini, Dok? Bisa sekali ya, contohnya jadi itu dikatakan amnesia. Ya, amnesia beda dengan nanti kita terangkan Alzheimer, demensia, ada lagi. Nah, itu lain lagi ceritanya. Itu dikarenakan ada faktor usia, faktor penyakit, penyakit berat ya. Kalau ini amnesia ini aja banyak jenisnya. Jadi amnesia yang dikatakan ini ada yang pertama amnesia anterograd atau grade tulisannya, anterograde, grade. Jadi gangguan daya ingat yang terkait peristiwa masa lalu, ya, peristiwa masa lalu yang masih melekat pada penderita. Ya, amnesia ini hanya mengingat masa lalu aja, yang sekarang nggak tahu dia. Ya. Jadi ini kadang-kadang orang bingung kenapa, gitu. Dokter pun bingung, apa di scan lengkap di kepala baru dapat ada radang di otaknya. Masih muda bisa kena karena pola hidup, gaya hidup, misalnya merokok, ya, merokok ini kan bisa mencetuskan kanker. Ya, dia kan radikal bebas rokok, asap rokok itu. Kemudian pemakaian obat-obatan tanpa resep dokter, itu kan bisa mencetuskan radikal bebas. Ya, itu mencetuskan sel-sel kanker di otak. Nah, jadi radang otak salah satunya. Dan kemudian pola hidup anak-anak muda sekarang, ya, itu alkoholik, ya, itulah menyebabkan bisa hilang memori masa saat ini. Ya, masa lalu ingat kali dia, bagus sekali dia sejak kecil sampai dia dewasa ingat. Begitu dia terkena penyakit ini dia hilang. Yang sekarang ini. Jadi yang diingatnya itu adalah memori sebelum dia kena amnesia.
Ya, misalnya di 2012 dia kena amnesia, di 2012 ke belakangnya itu dia ingat. Yang ke depannya sampai 20 ini nggak ingat. Nah, satu lagi amnesia retrograd. Ya, jadi amnesia yang ditujukan kepada orang yang kesulitan mengingat-ingat masa lalu. Sulit dia mengingat masa lalu, tapi diingatnya sekarang. Barusan kejadian ini ingat. Yang kemarin hilang. Nah, ini faktor risikonya apa? Ada orang yang juga baru operasi kepala, itu bisa juga mengalami ya, kenapa? Struktur otak pasti rusak waktu dibuka tempurung kepala itu, pasti rusak walaupun hati-hati sekali si dokter melakukannya. Nah, atau orang ini sedang mengalami head injury, ya, misalnya naik sepeda motor tanpa helm, jatuh, ya, terjadilah ini. Hilang sebagian memorinya, habis. Ya, itu yang bersifat tetap atau sementara, Dok? Kalau penyebabnya sudah hilang, itu akan kembali secara bertahap. Contoh, seorang pembalap Formula 1, yaitu Michael Schumacher, itu lost memory, total habis. Dia tidak tahu lagi, lebih bagus anak yang baru lahir bisa bilang mama, papa. Ya, dia cuma bisa bengong aja. Istri tidak ingat sama sekali. Nggak ingat, hanya jatuh naik sepeda. Bukan karena balapan. Dia naik sepeda santai, jatuh. Pakai helm, tapi hilang memorinya. Loss of memory sampai sekarang. Jadi istrinya lah yang seperti guru mengajarnya kembali abjad apa semuanya. Dan mudah-mudahan dia sudah bisa mengingat-ingat. Nah, kembali udah berapa puluh tahun itu, dia 10 tahun yang lalu kira-kira seperti itu dia. Jadi bisa saja orangnya head injury atau bisa juga karena situasi, ya, kondisi dan ekonomi, ya, kurang gizi misalnya, kurang nutrisi. Ini bisa menyebabkan seseorang itu mengalami amnesia retrograd. Inilah kasihan kita melihat orang ini, bisa di daerah-daerah pengungsian, lahir anak yang kurang gizi, ya, gizi buruk, ya, itu dia bisa menyebabkan seperti itu. Nah, apalagi blackout amnesia. Nah, blackout amnesia. Ya, blackout, hilang, hitam, pingsan, amnesia. Jadi terlalu banyak, ini penyebabnya terlalu banyak mengkonsumsi alkohol. Ya, alkohol ini kan bersifat toksik atau racun. Racun inilah merusak sel-sel otak tadi. Selain dia merusak sel-sel otak, dia juga merusak sel-sel hati kita, yang di bawah paru-paru kanan ini, sel hati. Dia dirusak, bisa kena hepatitis, kanker hati. Ya. Nah, gitu dia blackout. Nah, jadi terlalu banyak mengkonsumsi alkohol atau nanti mengkonsumsi narkoba misalnya, ya, jadi sering dirazia polisi narkoba, sedang pesta narkoba, alkohol gitu kan. Jadi bisa kehilangan memori saat dalam keadaan mabuk, setelah sadar dia lupa semua kejadian, semua episode hilang. Ya, kejadian itu hilang dia. Nah, orang seperti ini cuma menuntutnya kalau dia buat kesalahan, kan. Nah, jadi yang kita takutkan ke depannya, ya, ke depannya dia akan keracunan. Terus begini, ya, pola hidupnya, ya, dia akan keracunan. Bisa kena kanker hati, kena tumor otak dan sebagainya. Akibat kebiasaan yang buruk itu, ya. Jadi apalagi transient global amnesia. Jadi hilang ingatan pada saat tertentu secara total, transient sementara. Walaupun kejadian ini baru aja terjadi, hilang atau apa dia? Ya, itu bisa hitungan detik atau berapa lama? Bisa ada yang 10 detik, ada yang 1 menit, 6 menit gitu ya, ada 1 jam. Jadi penyebabnya apa? Bisa juga cedera kepala, ya, akibat sering melakukan aktivitas berat, cedera kepala seperti bertinju. Olahraga yang gitu ya, beresiko tinggi itu kan, kena hilang. Habis udah KO, sadar, hilang ingatan. Tapi sifatnya temporer. Tapi habis itu, oh iya, tadi aku sedang di atas ring, sekarang kok duduk di sini. Nah, gitu dia. Satu lagi pemain bola sering menyundul bola,
bola dengan kecepatan tinggi, dia sundul pakai kepala. Ini kan resikonya ngeri sekali. Nah, jadi harus Anda ingat bahwa otak ya dilindungi oleh cairan otak, dilindungi oleh tempurung kepala. Namun katakan begitu ada benturan, dia akan splash, main gini otak itu. Itulah hilang ingatan. Pingsan, hilang ingatan. Tinju juga gitu, dipukul, dia bergoyang. Untungnya dia ada air. Air inilah yang melindungi ya. Tempurung kepala kita melindungi kita gitu. Tapi bahayanya juga luar biasa. Takutnya perdarahan di dalam kepala, itu yang takutnya. Kemudian itu tadi transient ya, amnesia satu lagi adalah amnesia lakunar. Ya. Itu yang seperti apa, Dok? Nah, jadi pengidap ini mengalami hilang ingatan yang secara acak ya, namun tidak merusak ingatan masa lalu atau ingatan yang baru saja terjadi. Ya, ini cuma hanya ada gangguan di area hipokampusnya tadi, di limbic system. Misalnya infeksi otak, misalnya bisa kena meningitis dan sebagainya, atau orang ini kena TBC. TBC itu dia menyerang otaknya karena nggak diobat-obati. Ya. Dibiarkan, Nah, dibiarkan. Aturnya 6 bulan dia makan obat sembuh total. Ini enggak. Udah enak rasanya, tinggalkannya obat. Baru 1 bulan, itu bahayanya. Dia akan mengikuti aliran darah menuju ke otak. Ya, satu lagi, amnesia disosiatif. Penderita ini tak mampu mengingat berbagai informasi pribadinya yang dinilai sangat penting, seperti nama Anda siapa? Nggak tahu dia, lupa dia. Kemudian di mana alamat Anda, rumah Anda, nggak tahu juga dia. Siapa keluarga Anda, nggak tahu juga. Jadi kenapa bisa begini? Ini dikarenakan adanya trauma kepala, ya. Tambah lagi stres berat, bisa seperti ini. Sering kita jumpai lebih banyak pada orang yang stres berat, akibatnya dia lupa. Ada dalam film itu ada dia stres. Lupa dia. Under pressure sekali dari atasannya, akhirnya lupa sama nama dia, sama nama anak-anak istrinya, alamat rumahnya pun lupa, seperti itu. Dan satu lagi ya, penyebabnya adalah amnesia infantil. Ini pada masa anak-anak, ya pada masa childhood, ya amnesia ya. Jadi atau dikatakan oleh orang Barat childhood amnesia atau amnesia infantil. Ya, yang mana dia tidak dapat mengingat peristiwa-peristiwa spesifik di masa kecil. Ya, jadi kenapa bisa begini? Mungkin karena orang tuanya pejabat, ya, atau diplomat, sering pindah-pindah tempat. Ya, jadi itu yang dikatakan reorganisasi dari otaknya dengan masuknya berbagai hal baru, ya, ke dalam otak dia, sehingga terganggu mempelajarinya, sehingga dia tidak ingat lagi apa kejadian yang sebelum-sebelumnya di masa kecil dia. Oke, jadi sebenarnya banyak sekali ya, Dok, ya, amnesia atau lupa ingatan ini. Iya, Jenisnya kalau tadi dokter benar. sebut. Beda dengan apa? Alzheimer atau demensia, atau demensia, kepikunan ya? Pikun ya, demensia vaskuler. Ini penyakit progresif yang menghancurkan memori dan fungsi mental pasien tadi. Seperti apa ini penyebabnya? Penyebabnya ada karena gangguan-gangguan metabolik di tubuhnya, karena terlalu banyaknya racun di tubuhnya, seperti orang yang gagal ginjal, harus cuci darah. Ya, ini menyebabkan memorinya hilang. Tapi kalau penyakitnya sudah diobati, sembuh, ya dia akan kembali lagi secara bertahap memorinya, nggak hilang total gitu. Jadi beda dengan Alzheimer. Alzheimer ini adalah demensia yang berhubungan dengan waktu dia atau umur dia atau genetik dia yang berubah, dan protein otaknya yang mulai menghilang. Protein otak ini, sel otak ini kan protein itu tidak sanggup lagi memberikan kepada dia serotonin atau hormon. Ya, hormon inilah, serotonin ini kalau kekurangan bisa gila. Ya, pada orang gila gitu, salah satunya adalah serotoninnya kurang. Nah, kalau kelebihan terlalu senang, kalau hilang sama sekali, itulah dia pikun. Jadi memang ada perbedaan ya, Dok, ya, antara
amnesia, kemudian demensia dan juga Alzheimer. Begitu. Nah dok, kalau amnesia ini atau lupa hilang ingatan ini kita biarkan tidak diobati, hal apa yang mungkin akan terjadi ke depannya? Ya, jadi kalau misalnya amnesia tadi anterograd, ya kita biarkan, ya tetap begitu dia. Jadi cuma bisa mengingat sekarang, masa lalu hilang. Oke. Jadi misalnya yang berbahayanya pas dia bekerja, misalnya melamar kerja, di mana, bagaimana Anda dulu nggak tahu Pak. Pengalaman keluarga Anda nggak tahu, semua nggak tahu, hilang. Nah ini bahaya kalau dia mau melamar kerja. Yeah. Nah, jadi atau misalnya dia mau berumah tangga, ya keturunannya bagaimana, begini, lupa dia memorinya. Waduh. Nah ini bahaya. Lupa pasangan nggak juga ya? Iya, lupa istrinya. Yang mana gitu? Jangan. Ya, dok, ya? Nah dokter, kalau biasanya sering nonton tuh dok ya, kalau di film-film tuh misalnya lupa ingatan akibat benturan. Ya. Terus ketika terbentur lagi jadi ingat dok. Itu ya, bisa itu terjadi? ada suatu kebetulan juga ya kan. Ada orang yang trauma kepala, trauma head injury, trauma kapitis ya, kapitis atau kepala terbentur atau jatuh ya, hilang memori. Nah, dalam film bisa direkayasa kan, terbentur lagi, ingat lagi. Namun gimana, dok? Dalam kenyataan sebenarnya nggak seperti itu. Jadi butuh waktu yang lama untuk mengembalikan memori. Ya, bisa dengan bimbingan, dibawa ke dokter atau dengan suplemen-suplemen tambahan, ya, sehingga memorinya kembali, atau membawa keluarganya, membawa dia ke satu tempat yang dia sukai. Ya, oh di sini aku kecil, oh ini tempat aku kecil dulu, baru ingat lagi, kembali yang dulu tuh. Nah, komplit lagi. Nah, bagaimana cara untuk meningkatkan dan mempertahankan daya ingat kita, dokter? Nah, salah satunya yang paling pentingnya makanan yang baik, yang sehat, yang bersih, bukan makanan yang mahal, online belinya ada penyedap ininya, pokoknya junkies foodnya semua lengkap. Nah, itu bisa mempercepat amnesia, karena itu racun sifatnya kan. Nah, bisa menyebabkan susutnya sel-sel otak tadi. Ya, seperti kita memakai narkoba. Akibat dari narkoba kan gitu. Tadinya ketebalannya 6 mm ya, otak modern tadi tiba-tiba dirusak sama racun menjadi mungkin tinggal 5 mm ketebalannya. Ini hilanglah memori semua. Oke. Nah, walaupun 1 mili tadi yang hilang, mungkin itu sekian banyak yang resikonya luar biasa. Betul. Jadi makanannya harus yang bersih, bukan harus mahal. Kemudian gaya hidup tadi ya, misalnya sudah istirahat tuh lah cukup, jangan bekerja dari pagi ke pagi lagi. 24 jam dia kerja. Ini berbahaya. Kenapa? Di saat bekerja terus-menerus, kapanlah tubuh melakukan detoksifikasi? Maka keracunan otak tadi. Itu menyebabkan hilangnya ingatan. Baik, jadi istirahat, kemudian makanan yang bergizi, begitu ya dok, benar, itu penting sekali untuk meningkatkan dan mempertahankan daya ingat kita. Baik, pemirsa DSS TV, kita masih akan lanjutkan diskusi kesehatan terkait dengan topik kita pada kesempatan kali ini, bahaya sering hilang ingatan mendadak. Tetap bersama kami. Hai sahabat pancing semua, jangan lupa terus saksikan program acara Lapak Mancing hanya di DSS TV Medan pada hari Selasa pukul 17.00 waktu Indonesia bagian Barat. Ikuti terus petualangan kami dengan sport dan ikan tangkapannya. Jangan lupa ya, salam satu joran.
pemirsa Kuliner Keliling. Kuliner Keliling siap untuk mencari dan memperkenalkan berbagai kuliner daerah dengan berbagai cita rasa yang akan menggugah selera pemirsa Kuliner Keliling. Jangan lupa ya untuk saksikan terus program acara kami Kuliner Keliling setiap hari Kamis pukul 17.00 waktu Indonesia bagian Barat hanya di DSS TV. Jangan lupa saksikan terus Discuss, diskusi kesehatan setiap hari Jumat pukul 14.00 waktu Indonesia bagian Barat. Kita akan mendiskusikan, membahas, serta memberikan edukasi mengenai keluhan kesehatan pemirsa Discuss hanya di DSS TV. Terima kasih pemirsa DSS TV, Anda masih bersama dalam program Diskusi Kesehatan dengan topik bahaya sering hilang ingatan mendadak. Dan bagi pemirsa DSS TV yang ingin bertanya mengenai kesehatan serta edukasi tentang kesehatan, boleh melalui WhatsApp kami di 0811 61 06676 serta di kolom komentar dan DM Instagram kita DSS TV, serta boleh juga bertanya melalui kolom komentar channel YouTube DSS TV. Kita akan bahas setiap pertanyaan melalui WhatsApp, IG, serta YouTube dari pemirsa DSS TV. Tunggu apa lagi? Ayo diskusi kesehatan Anda bersama kami, pastinya akan dikupas tuntas. Sudah bisa diajukan pertanyaan dari sekarang dan hari Jumat akan kita tayangkan hanya di channel YouTube DSS TV. Baik dokter, kita lanjutkan kembali. Nah dok, apakah benar kalau daya ingat perempuan itu lebih kuat dibandingkan laki-laki? Kalau yang benar alasannya apa itu dok? Secara anatomi ya, kita bandingkan otak perempuan dengan otak laki-laki. Otak perempuan dirancang untuk mengingat masa lalu. Nah, dan namun tidak dirancang untuk mengambil suatu keputusan. Ya. Nah, otak laki-laki dirancang untuk mengambil satu keputusan, tapi kurang ingatan masa lalunya. Jadi makanya wanita jarang sekali menjadi seorang presiden atau pemimpin. Kenapa? Pengambilan keputusannya itu bisa-bisa tak sanggup dia lakukan itu. Ya, jadi memang begitu apanya secara anatomis, secara medisnya, secara genetiknya. Jadi laki-laki tugas dia kenapa? Sejak masa purbakala memang seperti itu laki-laki. Dia harus mengambil keputusan antara hidup dengan mati untuk melindungi keluarganya. Sementara dia dalam keadaan terancam. Ya, di zaman itu, waktu itu kan di zamannya saling bunuh-membunuh ya, untuk memperebutkan wilayah kecil aja, untuk wilayah perburuan. Sementara buruan dia sudah memburu dia, musuh dia sedang memburu dia. Jadi gimana? Dia harus mengambil keputusan yang tepat untuk melindungi keluarganya seperti itu. Oke, jadi memang secara anatomi juga memang berbeda. Ya begitu ya dok ya. Nah, kalau kita sudah sering mengalami wanita otaknya itu memang dirancang untuk pekerjaan yang halus dan terencana dibandingkan laki-laki. Laki-laki untuk pekerjaan yang kasar. Pekerjaan yang halus seperti apa misalnya dok? Pekerjaan halus contohnya di bank itu lebih banyak wanita yang kerja karena dia sabar, telaten dan sebagainya. Ya? Kalau laki-laki disuruh kerja gitu langsung ngantuk, wah katanya, langsung dia pulang. Nah itulah laki-laki itu dia kerjaannya yang betul-betul kasar, memang strukturnya tubuh dia untuk itu. Wanita untuk yang halus, untuk menjaga anaknya. Laki-laki untuk mencari buruannya atau cari rezeki. Kalau dulu buruannya, ya dia berburu keluar. Nah, jadi dia harus kekar, harus kasar, ya maka dia
bisa bersaing dengan teman-temannya seperti itu. Oke, jadi itu yang membedakan kenapa memang dia ingatnya lebih kuat begitu ya, dokter makanya ya. laki-laki disebut dengan alpha male. Apa tuh alpha male? Ya maaflah perempuan, kaum ibu-ibu jangan tersinggung. Alpha male itu artinya ingin menguasai. Udah sifatnya begitu. Alpha male. Beda-beda, lihat aja laki-laki tipe ingin menguasai dari cara posisi dia duduk. Posisi duduk. Laki-laki ini ingin menguasai. Itu memang itu memang seperti itu kodratnya secara medisnya. Emang dia ingin menguasai. Itu sifat alami dari hewan. Karena ada undang-undang yang mengatur, tidaklah seperti itu ya. Ada undang-undang dunia, undang-undang agama itu yang mengatur. Oke, jadi ada aturan ya, alpha male. Oke, baik. Jadi itu memang sudah bagian dari kodrat yang diberikan Sang Maha Kuasa ya, Dok ya. Nah, Dok, kalau misalnya kita sering hilang ingatan mendadak nih, Dok, apakah kita perlu ke dokter atau mungkin kita disuruh mengkonsumsi obat atau apakah itu tidak bahaya, Dokter? Nah, kalau sering seperti ini ada baiknya memang betul kita harus ke ahlinya ya, dalam hal ini dokter ya, atau ke rumah sakit yang fasilitasnya lengkap untuk memeriksakan isi kepalanya. Jadi mana tahu ada sesuatu di dalam kepala, misalnya adanya tumor jinak yang mengganggu area memorinya ya di hipokampusnya. Nah, ini kalau ada ini dari awal ketahuan, bisa diantisipasi, bisa diobati, harus memang. Oke, jadi memang harus diobati. Harus ya, diobati. Ya? Itu butuh berapa lama waktunya untuk mengobati itu? Setiap tubuh manusia ini berbeda-beda daya tanggapnya ya, terhadap obat. Ya, ada yang cepat bekerjanya, ada yang lambat. Ya, kalau yang cepat ini misalnya orangnya sangat bersih sel-selnya dari racun-racun. Nah, yang agak lama ini orang yang dari awal sudah penuh dengan radikal bebas tubuhnya, sesuai dengan kerjaan dia. Misalnya dia kerja di pabrik di pabrik peleburan besi misalnya, logam, yaitu dia terpapar sama racun setiap hari. Ini kalau dia diobati agak lama sembuhnya. Nah, bagaimana kalau misalnya seseorang yang banyak pikiran, Dok? Akibatnya mengakibatkan suka lupa ingatan mendadak, Dokter. Bagaimana cara mengatasi ini? Nah, jadi itu masalah fokus ya, bukan gangguan. Bukan gangguan. Jadi misalnya seorang manajer suatu perusahaan, dia sedang merencanakan untuk kedepannya apa yang akan dilakukan oleh perusahaan. Sementara tugas yang di sini bisa terlupakan sama dia. Ya, karena fokusnya lebih kuat ke manajemen itu. Bisa. Atau seorang ayah lupa meletakkan kacamatanya di mana. Karena dia sedang sibuk dengan pekerjaan yang lain. Sehingga waktu dia mau mengerjakan yang itu, maka dia kalang kabut, di mana kacamataku tadi? Padahal di depan gitu ya. Padahal kacamata di kepalanya. Nah, inilah dia. Jadi tapi itu berbeda ya? Itu bukan sakit. Itu karena fokus terbelah. Fokus aja. Itu bukan lupa ingatan, Dok? Bukan. Nah, kalau lupa ingatan, misalnya sama duit dia lupa, itu baru lupa ingatan. Tapi jarang, Dok. Ada, ingat terus dia. Ingat terus. Oke, Dokter. Nah, kalau tadi dokter bilang bahwa cara mengatasinya adalah dengan asupan makanan yang bergizi, begitu ya, Dok ya. Nah, ada nggak kira-kira jenis makanan, Dokter, yang bisa kita konsumsi untuk meningkatkan daya ingat kita? Ya, jadi yang kandungannya makanan itu ada EPA, DHA. Ini membersihkan aliran darah di seluruh tubuh, termasuk yang ada di otak. Jadi otak itu mendapat suplai dari satu arteri yang namanya arteri cerebral. Ya, jadi suplai itu adalah selain darah itu sendiri, darah itu isinya adalah oksigen yang bersih, yang murni. Kemudian saripati makanan. Ya, inilah dia, lancar. Siapa yang membersihkan itu? EPA, DHA. Kemudian siapa lagi? Makanan itu mengandung omega 3, A6, 9 seperti pada ikan-ikan ya, baik ikan sungai maupun ikan laut. Itu tinggi EPA, omega 3, A6 dan 9-nya. Nah, seperti itu untuk membuat
kelenturan, pembuluh darah di seluruh tubuhnya tetap fleksibel, walaupun ada tekanan dari jantung yang berubah-ubah. Itu biasanya ikan-ikan yang berada di kedalaman laut, ikan Bisa, salmon kayak gitu salmon ya dok ya? itu, walau kalau dibeli itu mahalnya luar biasa. Betul. Sekian gram aja dah 300.000 ya kan. Bagus beli ikan yang lain gitu. Oke, baik. Nah, dokter mungkin bisa berbagi tips dan cara atau treatment supaya kita tidak mengalami hilang ingatan mendadak, dokter. Dan kalau kita sudah mengalaminya, bagaimana tips, cara atau treatment yang dapat kita lakukan? Betul. Ya, supaya jangan dia hilang ingatan, buat catatan. Itulah planning kan. Tanggal sekian, pertama ini kerjakan, ini dua kerjakan. Ini. Kalau sudah dikerjakan, bikin cek. Oke. Checklist. Oke, sudah dikerjakan. Tinggal yang ini belum. Nah, itu nggak akan hilang tuh, nggak akan lupa. Oke, jadi terencana semuanya. Semuanya harus terencana. Ya. Jadi kalau misalnya hari ini, besok apa yang harus dilakukan sudah bisa direncanakan Ya, malam hari begitu ya, dok kalau ya? sudah dikerjakan, kasih tanda. Oh, di checklist gitu ya. Checklist. Oke, baik. Dokter, terima kasih sekali atas waktunya. Sama-sama. Pada kesempatan kali ini, semoga ini membuat kita semakin meningkatkan, menjaga daya tahan kita untuk tidak mengalami yang namanya hilang ingatan secara mendadak. Oke, baik. Dan pemirsa DSS TV, kami juga ingin ingatkan kembali bagi Anda yang ingin bertanya mengenai kesehatan serta edukasi tentang kesehatan, boleh melalui WhatsApp kami di 0811 6106 676 serta di kolom komentar dan channel kami yaitu DSS TV atau juga di DM Instagram. Boleh bertanya dan kita akan bahas setiap pertanyaan melalui WhatsApp, IG serta YouTube dari pemirsa Discuss. Jadi tunggu apa lagi? Ayo diskusi kesehatan Anda bersama kami, pastinya akan dikupas tuntas. Sudah bisa diajukan pertanyaan dari sekarang dan hari Jumat akan kita tayangkan hanya di channel YouTube kita DSS TV. Saya Retno Yunita dan juga Dr. Muhammad Asari, dosen kedokteran Universitas Sumatera Utara, mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.